Halo semua. Minggu ini sih bukan minggu yang terlalu ribet ya. Nggak terlalu banyak kerjaan sebetulnya. Minggu kemarin, biasanya kan saya kerja sekitar 40 jam, kadang bahkan lebih. Tapi minggu kemarin cuma sekitar 37-38 jam. Jadi nggak full kerjanya, karena memang ada project yang masih periode transisi ya. Jadi kemarin kan ada project yang baru mau mulai untuk jalan, tapi setelah kita analisis lebih dekat, ternyata ada beberapa kendala dan harus dipospon dulu proyek tersebut. Terus juga ada proyek yang memang budgetnya nggak terlalu besar, terus kita rencana bulan depan akan transisi ke tim lain yang hanya menangani untuk maintenance saja. Jadi saya harus fokus untuk transisi itu ya biar smooth ya. Jadi minggu kemarin dan minggu ini adalah transisi. Saya harus nyiapin semua dokumennya, memastikan ketika transisi itu udah di hand off, ada di take over oleh tim lain, itu bisa berjalan dengan mudah gitu ya. Selain itu juga ada proyek baru juga yang masih baru mulai untuk baru mulai minggu kemarin sih. Dan minggu kemarin kita sudah ketemu dengan klien, seluruh tim kita juga, timnya dari mereka juga kita kick off meeting istilahnya, untuk kita ngomongin semuanya dari yang diharapkan seperti apa dan juga yang akan kita provide seperti apa gitu ya. Jadi kita untuk tahu apa sih tanggung jawabnya kita masing-masing gitu. Dan cukup oke, dan mereka sangat-sangat excited sekali untuk bekerja dengan timnya kita juga cukup excited bekerja dengan mereka, jadi ada banyak asik ya kalau memang ketemu dengan tim yang oke, dan mereka juga kayaknya bukan orang yang sulit gitu ya, jadi kayaknya akan bakal jadi project yang cukup fun. Cuman kayaknya memang akan lebih berat ke desain ya di project ini, karena memang ini project ini memang utamanya adalah redesign untuk membuat desainnya lebih baik, bukan mereka nggak terlalu banyak concern tentang misalnya editor experience dan lain sebagainya, karena ini kan kebanyakan cuman halamannya itu halaman-halaman marketing landing pages gitu ya, jadi nggak terlalu bukan news portal dan lain sebagainya, memang membutuhkan banyak upgrade di bidang editorial gitu. Tapi ya cukup cukup oke sih kayaknya proyek ini, semoga bisa lancar. Dan ya minggu ini cukup singkat ya, update-nya cuma itu aja mungkin. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, mungkin ada satu tips saja deh ya buat teman-teman yang barusan dapat job baru atau mungkin dapat order baru dari sebuah perusahaan untuk bikin website untuk mereka. Yang saya lakukan biasanya itu adalah menginvestigasi dulu semuanya. Saya cek dulu untuk website lamanya seperti apa. Saya minta login detailnya dari hosting yang lama, atau kalau misalnya menggunakan platform kayak kemarin dari Squarespace, saya minta loginnya. Kita juga harus melihat dari segi trafficnya, jadi kita minta akses untuk Google Analytics dan juga Google Tag Manager dan lain sebagainya. Kita harus tahu secara keseluruhan data yang ada saat ini itu cara kerjanya seperti apa. Ini menurut saya krusial dan kadang dilupakan oleh orang, karena tujuannya kan bikin website yang baru. Yang lama itu kan mau dihapus ya, atau digantikan dengan yang baru. Walaupun nantinya akan redesignnya full, nggak migration, tapi memang benar-benar website yang lama akan kita hapus, kita akan bikin sesuatu yang baru, benar-benar baru. Kita tetap harus lebih tahu dulu ya sistem kerja website yang lama itu seperti apa. Tujuannya investigasi ini untuk jangan sampai ada fitur yang ternyata penting, tapi kelupaan nanti ketika kita bikin website yang baru. Kadang itu terjadi dan itu benar-benar jadi sesuatu yang ribet, dan saya ngalamin ini beberapa kali ya. Di sebuah project ada aja kejadian di mana sebuah project sudah mau hampir selesai, sudah bisa dibilang 70-80% sudah mau jadi, tapi setelah dilihat oleh klien, loh fitur ini kok nggak ada gitu ya. Terus kita harus bikin lagi, jadi estimasinya jadi meleset gitu ya. Jadi kerjaannya juga hasilnya juga kurang optimal gara-gara satu fitur itu. Jadi jangan sampai ada fitur yang ternyata penting tapi tidak dibikin di website yang baru, bahwa itu adalah fitur yang cukup krusial bagi klien.
kadang klien tuh nggak terlalu ngerti bahwa itu adalah fitur yang harus dibuat di WordPress gitu ya. Kadang, oh saya pikir itu adalah fitur yang standar di website manapun ada gitu misalnya. Tapi kan nggak selalu seperti itu caranya. Jadi kita harus benar-benar melihat secara detail. Dan juga kita harus melakukan biasanya bukan dari pihak engineer sih, tapi dari pihak manajemen atau dari pihak marketing atau dari pihak UX atau bagian UI untuk melakukan interview dengan klien. Jadi ada beberapa pertanyaan penting yang harus kita tanyakan kepada klien. Tapi mungkin terlalu panjang ya untuk video ya kali ini ya. Dan untungnya kemarin sih kita nggak perlu ngelakuin itu terlalu detail karena sudah ada perusahaan lain yang sudah melakukan itu untuk kita. Bahkan perusahaan itu adalah agensi untuk marketing agency gitu ya. Jadi untuk digital marketing agency dan mereka berpartner dengan kita, jadi mereka yang melakukan tahap-tahap itu dan akhirnya kita kemarin saya sih menggunakan waktu beberapa jam itu untuk melihat hasilnya. Jadi ditanyain dulu misalnya website kompetitornya itu tolong sebutkan 5 website kompetitor Anda gitu kan misalnya. Terus dari 5 website kompetitor Anda menurut Anda mana yang paling bagus? Nah, itu kan sebuah pertanyaan yang bisa kita gali lebih dalam di klien itu sehingga kita bisa membuat website yang sesuai dengan keinginan klien. Oke, cukup segini video hari ini. Jadi ini tambahan aja dari video utama tadi. Terima kasih sudah menonton lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.